الصالحات والصلاة والسلام على محمد سيد المحبوبات وعلى آله والطاهرين وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alazim. Kita lanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, masih mengenai tentang pembahasan bab yang ke-7 tentang akhlak mengenai sifat malu. Jadi sifat malu itu merupakan akhlak bagi seorang muslim. Maka dalam kesempatan pagi ini segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dimudahkannya kita melangkahkan kaki ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Minhajul Muslim sebagai salah satu bentuk itikaf kita menuju menjelasnya waktu syuruk. Dan siapa yang menunaikan salat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala kebajikan-kebajikan sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Bukan berarti tidak usah ibadah haji, tidak usah ibadah umrah, bukan. Tapi pahalanya sama dengan mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan tentu dalam kesempatan ini kita berupaya selama kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kesempatan hidup di dunia yang sementara ini, kita ingin terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa. Tidak ada bekal-bekal yang lain, apalagi terkait harta benda yang kita miliki, jabatan yang kita punya, tidak ada. Bahkan yang hanya mendapatkan hanyalah takwa. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri teladan bagi kita, terutama dalam menjalankan kehidupan ini. Dan tak lupa kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in, hingga insyaallah kepada kita sebagai umatnya yang istiqomah dengan sunnahnya, yang senantiasa menyebarkan risalah dakwahnya sampai yaumul qiyamah tiba. Sampai yaumul qiyamah tiba. Kalau nggak sampai ya sudah. Dan namanya kita berusaha, terus kita sampaikan risalah dakwah Rasulullah Muhammad, tidak boleh terhenti. Sampai kapan? Sampai menjelangnya hatta yaumul qiyamah. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kemaluan, masalah tentang malu gitu ya. Al-muslimu akhar hayyin wal haya'u khuluqullah. Seorang muslim itu selama masih diberikan kesempatan itu harus memiliki rasa malu. Tentu malu yang dimaksud adalah malu kepada zat yang menciptakannya, zat yang memberikan nikmat kepadanya. Nah, terutama di zaman sekarang ini ya, mengenai tentang bab malu, ini perlu dikupas tuntas. Sebuah kejayaan Islam, hadirnya peradaban Islam di tengah-tengah dunia itu dikembangkan dari sejarah sahabat-sahabat Nabi yang dibina oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tanamkan rasa malu. Tanamkan rasa malu. Kenapa? Karena ketika kita menanamkan rasa malu, maka dia akan menghantarkan, ya, mendorong seseorang itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah serta ketaatan yang luar biasa. Nah, di sini
diungkapkan kalau wahaya yang namu sahibahu minat taksir bisukril mun'aib. Jadi kalau orang itu punya rasa malu, dia akan memiliki rasa terima kasih kepada yang memberikan mun'aib, kepada yang memberikan nikmat. Siapa yang punya? Allah. Jadi kalau dia punya rasa malu, akan hadir rasa terima kasih kepada Allah. Ya Allah, dengan rezeki yang memberikan bagi cukup, ya. Jadi tidak lagi itu kita dengar ada isu 1 miliar 1 bulan gitu kan, ya, bertriliun gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu dan tidak punya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kalau kajian situ mulu, memang begitu. Karena kita mungkin hanya usul itu, bagaimana seseorang dihantarkan memiliki kepribadian yang soleh, yang baik. Makanya hadirnya Rasul itu, Allah menghadirkan Rasul untuk membenahi. Kalau kita bayangkan kalau tidak adanya ulama, tidak adanya para tokoh Islami, udah kacau di dunia ini. Sudah semaunya kita hidup, sudah semaunya kita berbuat sesuatu tanpa lagi ada batasan-batasan, tanpa lagi ada syarat-syarat, tanpa lagi harus ada larangan-larangan, semua semaunya. Betul kan? Nah, ini yang perlu kita sadari. Kenapa wahaya itu penting? Karena dia juga merupakan al-imanu yang husnul mukmin. Maka iman seseorang itu ketika ditanam dia rasa malu, ala bilin ta'ati, mendorong dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau saya melakukan hal itu, padahal saya tahu kondisi rakyat sedang menderita, ekonomi bangsa sedang terpuruk, kondisi masyarakat kita sedang sulit, sedang susah, dia mau, gak ada yang melakukan itu. Justru yang hadir adalah support yang umat dan pedulian terhadap umat. Makanya di masa Rasulullah, kenapa peradaban Islam itu gemilang, berjaya, menang? Karena taat sama Allah diiringi rasa malu. Malu ketika dia berbohong kepada Sang Pencipta, malu dia berbohong kepada Sang Pencipta, malu pada Allah ketika dia berbohong sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Itu penting. Makanya surat Al-Imran ayat 132 Allah tegaskan sifat malu itu menghantarkan seorang muslim itu menjadi mukmin yang kafah. Dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imran ayat 132 yang ahli bacanya belum ada sekarang, dia saya baca lah ya. Jadi Allah ingatkan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Pendek itu ayat. Itu kalau dibaca sholat kayak nyampe 1 menit itu. Berulang-ulang kali baca ayat itu wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, maka saya akan mendapatkan rahmatku, kata Allah. La'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmat. Maka rahmat itu kebutuhan sebetulnya, kebutuhan terbesar umat manusia. Kita hidup kalau tanpa rahmat Allah, Pak, Masya Allah. Rahmat Allah itu kan dihadirkannya kita memiliki sahabat yang baik, dimudahkannya kita ibadah, rezeki itu terasa cukup, ya. Walaupun menurut pandangan orang itu sedikit, tapi menurut pandangan kita, karena kita atas iman cukup. Berkah dalam kehidupan rumah kita itu kalau kita punya ketaatan yang kuat karena diiringi rasa malu. Ini masalah lima waktu, gitu kan. Tetap saja perbuatan-perbuatan yang terburuk, yang tercela tidak pernah kita evaluasi untuk kita perbaiki di hari-hari berikutnya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan malu itu watarkil ma'asi. Orang kalau punya malu, watarkil ma'asi, dia akan mampu meninggalkan kemaksiatan. Dan kalau bicara maksiat itu sesuatu yang berkaitan dengan wanita
hubungan itu dengan wanita maksiat. Padahal ucapan-ucapan kita yang sering kita tidak sadari itu juga merupakan maksiat ketika menyakiti perasaan orang lain. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pengelola negara kita juga maksiat ketika tidak memperhatikan bagaimana kondisi rakyatnya. Begitu juga rakyat kita juga tidak pernah memahami tentang maksiat, bahwa ketika dia menghadirkan sosok orang-orang yang diamanahinya tanpa dasar ilmu dan iman, maka itu maksiat. Gitu. Jadi jangan sekedar menyalahkan penguasa, salahkan juga kita sebagai umatnya. Karena kita sebagai umat tidak pernah berpikir atas dasar iman, semaunya kita aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu wa la takhunu lillahi wa rasul, wahai orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu li amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan antum dan kalian padahal mengetahuinya, kata Allah. Mana ada orang korupsi masih tahu ya rakyatnya lagi susah, karena matanya sudah buta sehingga tidak punya kepekaan. Betul kan? Betul kan Pak Iko? Wa antum ta'lamun, benar kata Allah, dan padahal kalian mengetahuinya. Kan kalau orang dikasih amanah, dia tahu gajinya udah 1 bulan 100 juta, jangan 100 juta ya, aku dikasih 50 juta cukup gak? Saking cukupnya tuh Pak jadi mereka yang digaji 50 juta cukup gak? Aduh tidak. Mengapa mereka tidak merasa cukup? Karena tidak memahami, tidak memiliki adabul hayah. Gak punya rasa malu. Karena malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesianan pun gak punya rasa malu, itu urusan saya. Panggilan azan berkumandang setiap hari, gak ada rasa malu, itu urusan saya. Giliran kerjaan urusan dunia banget. Tadi pagi kemarin saya lihat kejar-kejaran semuanya. Betul. Yang mau ke Jakarta, kejar-kejaran air bis. Yang mau ke Jakarta, kejar-kejaran jadian umpat dengan temannya. Pagi subuh tidak dihiraukan, zuhur diabaikan, asar ditinggalkan, maghrib detik, isya kembar, jam 2 nonton Piala Dunia, bisa luar biasa. Segitu banyak. Besoknya mati, Allah di sholat di kubur, gimana nasibnya? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib kita nanti di alam kubur? Disuruh duduk begini aja susahnya luar biasa. Ya, pada duduk pindah sana pindah sini, goyang sana goyang sini, ada makanya ngaji kalau sadar itu muslim. Karena orang yang menyadarkan saya pada Allah punya muslim, makanya tuh kayak Pak jangan sadar kata saudara dalam bagian daripada godaan setan. Cikidu agak maju kalau gitu, wah gitu kan, saking enaknya. Nah, ibadallah. Jadi yang pertama itu kata Allah, orang yang punya rasa malu dia akan memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bagi kemerdekaan. Jadi kalau punya rasa malu itu, dia punya semangat yang tinggi menjadi manusia yang taat kepada Allah dengan mutlak tanpa berpikir lagi, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang dimiliki akan jadi beban dalam hidupnya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, hanya seekor keledai saja tergelincir di jalanan, dipikirin sampai malam-malam. Bagaimana nanti jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada seekor binatang keledai jatuh, itu gara-gara
sok gelisah. Bayangkan sosok pemimpin seperti sahabat Rasulullah ini gelisah hanya dengan informasi, gak melihat langsung. Seekor keledai tergelincir di jalan dibikin dia gelisah. Nah kita berapa banyak yang jatuh, berapa banyak yang tergelincir ini, angkat aja tidur aja nyenyak, ya betul kan? Ya, videoin, ya. Coba kita bayangkan aja sih, bayangin aja. Kalau kepemimpinan negara kita mengadopsi kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat Nabi, insya Allah berkah ke Indonesia, maju ke Indonesia, berkembang ke Indonesia. Nabi mengelola negara itu menjadi peradaban dunia, menjadi peradaban dunia. Semua negara-negara merujuk kepada konsep kekhilafahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun apa? Subbal haya, punya rasa malu. Malu kalau nggak bisa memimpin, mendingan mundur. Malu ketika jadi umat kalau setiap hari sholat 5 waktu tapi kerjanya masih ngebohong. Nah ini Allah. Itu yang pertama, karena orang yang memiliki rasa malu itu akan mengangkat imannya, akan menguatkan imannya, yang usul mu'min ala fi'li ta'ati wa tarkil ma'asi. Dia akan punya rasa untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keduanya, taat kepada Allah secara mutlak ketika dia memiliki rasa malu. Jadi rasa malu itu jadi budaya, jadi kebiasaan, habit, jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan mendapatkan kemenangan. Jadi sesungguhnya kemenangan yang hakiki itu bukan seseorang sukses sekedar di dunia. Semua orang ingin sukses di dunia, nggak ada yang pengen. Nabi aja pengen sukses di dunia, tapi ingat bagaimana kita berproses dalam hidup ini untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Wal abqa karena dia tempat lamanya, tempat abadi. Yang akan dari dunia apa? Dunia udah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan dunia habis. Sudah rata para semua merupakan tafsir Ibnu Abbas seperti itu menjelaskan. Apalagi Ibnu Abbas itu sepupu dengan Nabi, langsung tafsirkan ayat itu karena diiringi dengan Nabi. Kata beliau, wahai Nabi, ya Rasulullah, ada sukunya dia manggil mereka enggak, tetap istimewa kepada Nabi karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Makanya dicatat, dipahami, tidak semua Nabi menjadi Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Harus diingat itu. Nanti kalau kita tanya, kita datang ke dunia. Wah, kalau Nabi itu apakah Rasul, apakah Rasul Nabi? Nabi itu tidak menjadi Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Karena Nabi itu tidak jadi Rasul. Rasul itu asal itu menyampaikan. Rasul itu mendapatkan guncangan, hambatan, tekanan, intimidasi yang dahsyat. Nah, maka dalam iman kepada Rasul, kita punya Rasul ada berapa? Dalam 14 ada berapa? Ada 5. Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa belum beres ya misalnya. Nabi Isa belum beres kan? Makanya dia menjadi Rasul. Nanti dia akan kembali lagi kan, menyelesaikan perkara kepada umatnya. Walaupun sekarang umatnya menjadi umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini perkara yang akan diselesaikan oleh Nabi Isa. Kenapa disebut dalam alamat besar kiamat, tanda-tanda kiamat yang terdekat akan datang itu, Yunazil akan mengenai kembali Isa bin Maryam. Itu kan Nabi Isa nanti untuk menyelesaikan perkara kepada umatnya. Kan sudah berbilang
itu ceritanya. Jadi perkaranya Nabi Isa alaihissalam belum selesai. Ya, nanti dia akan turun berhadapan dengan Bani Israel. Apakah Israel yang ini? Iya. Jadi ada yang bedakan Israel dulu dengan Israel sekarang beda di mana? Sama. Keturunannya juga. Kalau tidak sama, kenapa Allah menisbatkan salat Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi Muhammad setiap salat 5 waktu dan salat sunnah? Betul nggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca sampai kiamat, betul nggak? Berarti kalau dibaca orang-orang Yahudi, Nasrani ada nggak? Ada nggak? Sampai kiamat ada nggak? Ada. Walau tanpa ada Yahudi, walau Nasrani. Kemarin saya diskusi dalam video itu. Saya tafsir dari bagaimana surat Al-Baqarah ayat 30. Kita masih lobby dengan Yahudi, BOP masih begitu. Tapi aja kata Allah sampai kapanpun Allah kami itu. Betul. Itulah aja bukan pakai ahli, tapi pakai ton. Dia ulama dasarnya ahli, kita ahli. Mau dibentuk tahu dan abadi. Kalau bukan layana, lam pakai ton. Ya kalau huma wadaimuha, tidak ada sama sekali darah daging kulit yang kita sembelih. Walakin jalan takwa minkum kata Allah, kecuali hanya takwa yang akan didapatkan oleh kalian. Kurang pakai lam pakai ton. Sampai kapan kalian ragu, kumpul dan sombong? Kalau kalian tidak paham dan berkumpul, maka tidak nyampe kata Allah pakai takwanya. Makanya kalau kita mampu korban, jaga keikhlasan. Dikasih lagi sepada korban, jaga keikhlasan. Kenapa? Yang akan sampai itu adalah dulu ya. Pokoknya sekarang lagi begini. Yang lain ada minum nih. Ada. Ayo silakan. Baik. Jadi yang kedua, bahwa seseorang ketika memiliki sifat malu, dia akan memiliki kemenangan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan surat An-Nur ayat 52. An-Nur, yuk balik. An-Nur ayat 52. Baca terjemahnya aja deh, biar cepat nanti ayatnya saya baca. An-Nur ayat 52. Kalau bahasa itu hati-hati, dalam kitab Minhajul Muslim ada orang-orang ketika istighfar tapi hatinya gak istighfar, matanya gak istighfar. Kenapa? Sambil istighfar dia buka HP, astagfirullahaladzim, ngajakin sama aja bohong itu gak nyampe. Kata Syekh Said Hawa gak nyampe. Ternyata bahasa beliau kalau kita korelasikan sekarang kayak ini maksudnya. Luar biasa kan ulama-ulama kita. Dari dulu beliau menulis kitab-kitab apa yang oleh Nabi itu terbukti. Jadi ada orang yang istighfar dia nggak nyampe istighfar dengan hati dan ucapan. Kenapa? Karena sambil istighfar dia diambil lihat. Ada kayak gitu? Ada nggak? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Astagfirullahaladzim, 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 buka chattingnya. Ada nggak? Ada senyum kan? Di sini kajian saya menariknya. Selalu mengingatkan dalam relevan dalam kondisi kekinian. Benar nih Said Hawa. Kenapa belum mengutip kalimat itu? Betul. Jadi Nabi itu sudah memprediksi ancaman-ancaman kepada umatnya di akhir zaman, sudah membaca. Makanya kita hati-hati. Kalau mau HP sekedar cukup. Nanti setelah kita sholat, zikir selesai baru kita lihat. Putar tadi saya sedang sholat dan zikir. Mohon maaf baru direspon. Begitu ya. Enggak balik. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepadanya Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Luar biasa. Sudah wa may yutilaha wa unsullah, sudah diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dikuatkan lagi wa yakhshallah, dan takutlah kepada Allah. Ternyata orang yang gak punya malu itu gak punya rasa takut kepada Allah. Udah tertangkap aja kayak manusia
Ya, dulu kalau ada jamaah kita di Masjid Al-Iqra waktu ibadah haji atau ibadah umroh, ada yang pernah sempat ya mampir di Masjid Kisos. Masjid Kisos setiap Jumat tuh habis Jumatan ada aja tuh yang dipancung, yang dipotong tangannya. Ya, nggak boleh direkam itu, dia harus ditahan itu HP, nggak boleh dilarang. Makanya di Saudi mah kalau yang ada bau-bau demo tuh nggak ada di TV, nggak ada di siaran, karena emang nggak boleh sana. Demonstrasi nggak boleh, memviralkan sesuatu yang merusak citra nama baik negaranya nggak boleh. Makanya sana kalau mau kita nyaksikan di screening dulu, steril, nggak boleh kita kalau mau lihat. Itu diminta itu ketika sebelum dipanjung itu apa pesan terakhir, apa amanah. Karena dari hukuman panjung dia akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia beristighfar. Jadi kalau mau dipanjung suruh istighfar dulu. Sudah istighfar, suruh titip pesan apa yang terakhir, gitu kan. Kalau punya otanya dari mana gitu. Kalau punya tanahnya dibagi dua, apa dibagi tiga, dibagi empat, gitu barunya. Jadi hukuman-hukuman begitu itu sebenarnya menyelamatkan dia nanti ketika berhadapan dengan Allah. Dasar. Kalau hukum itu kita tegakkan di Indonesia, hukum potong tangan, siapa yang lebih dulu akan kita potong? Hah? Anggota dewan? Ya, anggota dewan Allah yang membuat kebijakan ya, betul Pak Haji? Gitu. Kenapa? Wa may yuti ilaha wa rasulah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul faizun. Mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan selalu yang berhasil ketika mengatakan anak-anak yang sukses S2, S3, S4, S5 sampai S27. Langsung S27 kan udah nyampe. Saya baca iklannya aja, beli nggak laku gitu kan, baca iklannya aja gitu. Jadi luar biasa, sudah ditekankan untuk taat kepada Allah, disuruh takwa, disuruh takut lagi. Pentingnya menjaga sifat malu itu supaya poin yang kedua kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan di mana? Di akhirat. Bukan dunia. Makanya berapa dulu syuting di majlis itu kenapa? Harus membuatkan iman, mengencangkan iman. Karena iman itu sesuatu yang perlu kita yakini. Saya dulu di sini, saya yakin Allah akan memberikan kebaikan buat saya. Allah akan memberikan keberkahan buat saya. Allah akan hantarkan rahmat buat saya. Karena rahmat kebutuhan buat saya. Begitu. Makanya orang-orang yang gampang aja nggak pernah begitu. Karena nggak pernah punya rasa ingin mendapatkan rahmat Allah. Dia seakan-akan bahwa kehidupan itu ketika dia senang, dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia capai, ya sudah, itulah kenikmatan hidup. Padahal nikmatnya orang hidup itu tentu seperti ini, Pak. Ya, Nabi itu kan sahabatnya ketika merasakan nikmat yang paling tertinggi dan nikmat yang paling terbesar duduk di majelis ilmu. Makanya Allah itu kalau dia keluar dari majelis ilmu, dia bilang Handolah munafik. Karena kalau kembali ke rumah, lupa. Apa yang disampaikan tadi, dinasihati Nabi tadi, lupa lagi. Atau terkadang dia ingat sebetulnya, tapi dia melanggar. Jadi berapa banyak kepada Nabi Muhammad itu yang diingatkan ketika dia mampu menjaga keimanan dan ketakwaannya, maka dia akan tumbuh ketaatannya yang secara mutlak karena memiliki rasa malu kalau subuh kesehatan, malu kalau kita di rumah padahal ada waktu luang tapi kita di rumah ketinggalan, malu ketika kita punya waktu luang pas saat khotib sudah naik kita sudah datang. Penting saat khotib sudah datang, khotib baru selesai, baru datang. Ada lagi malu, ya. Kalau kita malu saat khotibnya menyampaikan banyak, kita ambil posisi yang nyaman, maka kita tunduk ke bawah dengan hati yang tenang, tidur. Apa khotibnya udah tua lagi,
Innal hamdalillah. Wah, ini udah cuma ambil posisi bismika Allahumma ya wa aneh rasanya pokoknya mungkin ini bukan bohong ya, salah syair. Jadi di dalam umur di Tasikmalaya tempat Ustaz Lukman tuh saya kan sholat Jumat terus di kampung Pak, di kampung kan imamnya kan ganti-ganti Pak, khotibnya itu biasa karena emang khotibnya khotib abadi itu Pak. Ya kayak jadi kalau kali itu kan khotibnya luar biasa, penyegaran terus itu kan. Oh, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang setengah keras, setengah lembut, ada yang kayak bubur kan, ada kan kayak bubur kan lembut banget, ada yang saking kerasnya kayak nasi goreng bakar, ada kayak gitu sih dia keras gitu. Saya kayak gitu kan gitu. Kalau di kampung Pak ya Allah Pak, betul Pak. Oh itu jamaah saking khusus saya nanti, oh ini balik kanan kiri itu Pak subhanallah. Di saya gila itu mesti saking khusus Pak. Pak kalau di saking khusus, maksudnya oh tidur semuanya. Yo mau di belakang ya tidur Pak. Waski komat dibangun satu sama lain. Komat saja gitu, ada yang ini. Ada lagi kalau mau lebih cepat tuh di daerah Spania Pasir Mukti ada masjid belakang masjid Spania di pojok. Oh itu khutbah 5 menit sebelum kita sholat, 5 menit selesai. Oh itu lebih enak. Kalau antum mau Jumatan lebih cepat saya kasih informasi hari ini juga. Datanglah ke masjid di Pasir Mukti di belakang Spania paling ujung ada masjid. Insya Allah antum jangan sampai telat karena jam 12:05 selesai. Luar biasa. Di mana punya malu gitu katanya, gitu kan? Kalau dibacanya rukun doa, rukun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya kan? Duduk aja selesai ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina aku pelihara astagfirullahi wa lakum. Bangun lagi. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya doa. Innallaha yaqbalu wa yatadul qurba wa yahmadu Allah. Allah udah selesai. Mau sini mau kan? Oh kalau boleh lumayan ya. Maklumnya gede cuma 5 menit. Semangat saya kayak gitu. Kalau mau aja dan jadi saya baca bukunya doang. Alhamdulillah udah selesai Pak. Insyaallah. Wajib mau dilewati ini juga nggak apa-apa saya. Usah yang banyak kita lewati ini lah sudah 10. Jangan kan udah 10, 15 nggak apa-apa. 5 menit selesai kalau Pak. Siap saya itu. Kalau di ACC jamaah, paling bubar jamaahnya. Yang usah udah mulai ngaco gitu. Nggak ngaco, kan benar. Bubar kan yang paling penting kan terpenuhinya hukum salah nggak? Cuma mau izohnya nggak tersampaikan. Kan kata Nabi, khutbah itu yang paling terpenting nasihat, simpel, singkat, padat, tersampaikan. Begitu. Ini ada khotib sampai setengah jam lewat, aduh, lama khutbah sampai 20 menit. Baca sholat Jumatnya cuma surat Al-Kausar sama luar biasa. Dia kebetulan kalau ada khotib kita tuh kayak gini. Khutbahnya sampai 30 menit, pas sholatnya inna dikira patah kepala mungkin. Maunya inna kalau mana aja nih, dikira mau inna patahna laka patah mubin atau inna anzalnahu fi lailatul. Nah itu sih, ini maksudnya top malu gitu loh. Jadi kita juga harus bisa memposisikan, betul nggak? Malu kalau kita khutbah tidak ada pesan yang tersampaikan. Malu ketika kita jadi umat datang pada sholat Jumat, khotib sudah mau selesai baru datang. Harusnya mana? Padahal ada waktu Pak. Ya, itu saya khutbah di pesantren ada karya Pak. Atau satu kali itu di masjid Assalam. Itu karyawan lebih mengutamakan sholat Jumat. Urusan makan siang belakangan. Makanya kenapa kata Nabi, persingkatlah khutbahmu dan panjangkan bacaan sholatmu. Itu supaya mengerti. Untuk kalangan karyawan jangan banyak-banyak karena dia mau setelah sholat dia mesti
makan siang, begitu Pak. Islam itu indah kan? Indah kan? Islam itu indah. Islam itu bijak. Semua diatur. Ya. Jadi sebetulnya sholat subuh itu adalah sholat yang bacaannya mesti panjang. Kenapa Nabi mengajarkan baca sholat subuhnya? Karena untuk menjelang sholat sunnah subuh. Kalau enggak, Nabi selalu memberikan mau'izah, pesan-pesan, nasihat-nasihat, firman-firman Allah yang datang, yang diutus dari malaikat Jibril dan para sahabat sedang menunggu. Jadi dulu tuh kalau menunggu perintah, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, perintah apa lagi yang datang dari Tuhan, dari Kau, dari Allah, dari malaikat Jibril? Sampai oleh Nabi. Nah kita nggak usah menunggu perintah lagi, tinggal mengkaji. Kita mengkaji, kita membahas agar betul-betul kita memiliki rasa ketakutan yang tinggi kepada Allah dan ketakwaan yang luas, ketakwaan yang kuat kepada Allah sehingga kita mendapatkan kemenangan. Yang ketiganya, ketika orang memiliki rasa malu itu, maka dia akan memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah, mendapatkan tempat kata Allah. Ya, buka ke paling buka. An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Masih wa may yutillah wa rasulah. Masih. An-Nisa ayat 69. Nah ini kan bangsa kita ini, masyarakat kita ini sudah hilang budaya malu. Saya pernah ya tadi menyampaikan khutbah saya tentang tercabutnya malu menyebabkan hancurnya tatanan negara. Tapi bilang begitu. Ketika sebuah bangsa, ketika sebuah komunitas, ketika sebuah masyarakat, kumpulan masyarakat, di saat malu itu cabut oleh Allah, rasa malu itu hilang, maka tunggu kebinasaannya. Tunggu kebinasaannya. Nah, saya kemarin dapat informasi di Sumatera Barat katanya sudah menerapkan hukuman LGBT katanya itu. Sudah disepakati oleh pemuka-pemuka adat dan anggota DPR, betul ya? Nah itu harus diterapkan tuh di provinsi-provinsi lain. Karena salah satu dampak yang menyebabkan kisah Nabi Lut, kisah kaum homo gitu kan, nah ya itu menyebabkan Allah murka, Allah marah, Nabi Lut pun sendiri menjadi korban. Nabi Lut menjadi korban. Karena saking datangnya Nabi Lut, Nabi pun disikat. Bahasa Nabi pun diembat. Nabi pun disukai secara tidak manusiawi. Jadi LGBT itu bukan manusiawi. Ya. Namanya karakter manusia yang dibungkus dengan karakter iblis. Nah itu yang menyebabkan hancurnya sebuah negara. Makanya pun Pak Min Haris mengatakan begitu tuh, saya bertanya lagi, ya, kemudian kita ada grup, tanya ke Pak Samsudin, tanya ke Kiai Muhyiddin Junaidi, ya, apalagi dari malam lagi apa ya, kita politik hangat ya, luar biasa. Tanya Kiai Muhyiddin, itu benar tuh, saya dapat info dari Kiai Suhilman, pakai rekor UIN Sumatera, saya dari Kulo, saya khotib, saya bilang, katanya hadis satu begini, ini begini, iya, bahkan semua katanya apa namanya jamuan-jamuan itu, wah ini kan luar biasa. Di daerah Harto, di daerah Pak Karno, di daerah Habibie, nggak ada seperti itu. Menjaga norma-norma agama gitu ya. Nah ini kalau budaya malu seperti ini sudah hilang, hancur sudah kita hancur gitu ya. Maka apa? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Itu yang saya kalau jadi imam tarawih itu dibaca oleh jamaah Masjid At-Taqwa. An'amallahu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman yang
menunjuk. Pak seneng apa? Punya teman jujur Pak. Gak membohongi Bapak, gak menyakiti Bapak, gak mengkhianati Bapak, seneng gak Pak? Seneng banget. Ya kan? Punya anak jujur seneng gak Pak? Punya teman jujur seneng gak Pak? Pejabat jujur seneng gak Pak? Wah, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Karena punya malu. Jadi siapa yang menanamkan rasa malu, dia akan mendapatkan teman setia. Tadi dibaca, malu itu kalau mau punya, kalau pengen punya rasa malu, taat sama Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan Allah, tinggalkan. Apa yang dicatat oleh Rasulullah, dengarkan. Man ata'ani faqad ata'allah. Hadis Bukhari Muslim. Simpel, hadis pendek banget. Siapa yang taat kepadaku, sama sesungguhnya dia taat kepada Allah. Makanya atiullah wa atiur Rasul wa uli amri minkum wa uli, bukan roti tapi uli. Boleh kita patuh kepada pimpinan, tapi pemimpin yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak patuh, nggak usah ditaati. Nggak usah. Usah pemimpin ngajak minum khamar berjamaah, kalian ikut juga sebagai penganut muslim yang beriman. Ayo sama-sama kita saling toleransi. Ayo kita minum tuak sama-sama yuk. Kita saling apa namanya? Apa tuh kalau itu? Kos katanya tuh. Tas. Das dari mana ya di saya? Ya kan? Ulaika an'amallahu, mereka itulah yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku yang mendapatkan, aku yang memberikan nikmat itu Allah. Bila nabiyyin bersama para nabi, jaminan Pak, jaminan. Pokoknya kalau Bapak punya rasa malu, Bapak dapat jaminan dari Allah. Ditempatkan bersama para nabi. Ini jadi Allah. Innaka la tukhlimul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ujian demi ujian yang kita hadapi, cobaan demi cobaan yang kita hadapi, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh ketakutan, Allah akan berikan nanti endingnya yang baik. Indah pada akhirnya, betul dihancurkan. Indahnya. Ada lagi ada. Jalani aja bismillah. Gelisah wajar, tapi jangan lama gelisahnya. Sedih boleh, tapi jangan panjang sedihnya. Bengong di rumah boleh lah, sedikit-sedikit, jangan lama bengongnya menjadi gila. Iyalah, jangan lama kan. Ini mah bengong, stres, lama. Ya Pak Imam ya. Iya, lama. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Kenapa? Karena ada dimakan. Kenapa tidur gak nyenyak? Banyaknya nyamuk. Mesti ketawa. Dari malam hujan ya. Saya disuruh di Allahumma sholli wa sallim. Hujan kan? Karena saya sampai ke situ udah hujan. Pas sampai kita udah hujan. Mesti panas saja nih. Badan Isa udah mulai. Saya boleh lagi pada Isa di kopi. Makin kencang alhamdulillah. Sia-sia untuk kajian. Tidur sesuatu. Sholat nikmat banget. Mati. Makanya tanggal setelah kalau jam 2 sampai jam 4 gak punya air, itu susah, sakit gak ya? Tanyain tuh, ada benar sakit. Jadi tandanya dalam aja tuh air. Tapi jangan gini juga banyak kali, ya. Karena supaya wudhu, wah gayu begitu jadi pang ya. Supaya orang dengarlah bahwasanya ahli tahajud, ya kali itu juga kali. Mesti gayu gitu, ketok gitu kan, WC gitu, gitu kan. Kenapa? Banyak orang sholat tahajud Ustaz supaya tanda sadar diri. Ya kali itu juga caranya. Gitu, ya. Itu semuanya berlaku itu banyak. Gak punya rasa malu lagi gitu ya. Jadi kalau kita punya rasa malu, ya tanamkanlah akhlak-akhlak yang baik. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, itulah yang Allah sebut tadi, kata Nabi, wal haya'u yamna'u sahibahu minat taksir fi syukri lil mun'im. Tuhan kalau yang kayak begitu punya rasa terima kasih kepada zat yang memberikan nikmat kepada
Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah bukan jam 6 ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan 3 poin yang paling penting harus pahami, catat, ingat. Orang kalau punya rasa malu akan hadir, akan memiliki mewujudkan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya malu pasti taat sama Allah. Nah, hasil dari ketaatan pada Allah apa? Pertama, dapat rahmat. Yang kedua, dapat kemenangan. Yang ketiga, dikasih nikmat berkumpul bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang siddiq, jujur, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh. Itulah sebaik-baik teman yang setia. Pak, saya titip, teman itu mempengaruhi Pak, betul nggak? Semakin kita asik dengan teman yang nggak baik, maka selama itu kita akan menjadi tidak baik. Oh, insya Allah saya mampu jadi orang baik. Buktikan. Kalau antum tidak memiliki kekuatan iman, tidak memiliki basic yang kuat, betul nggak? Mudah terpengaruh. Biasa orang lain dengan sholatnya, aku menjadi sahabatnya lama-lama. Yang tadinya aku ngaji tepat waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lama-lama terbawa kan? Terbawa. Tapi beda ketika kita berkumpul bersama dengan orang yang soleh, setidaknya kita akan terbawa untuk semangat menjadi orang yang soleh. Ya, kan bedanya pedagang minyak wangi lah ya, kita udah asing tuh bedanya kan. Biarpun kita bukan penjual, biarpun kita nggak beli ya, minimal bau wanginya kita bawa lah. Beda kan dengan orang-orangnya. Ya kita punya niatan ingin berdakwah. Ustaz, kalau itu kapan kita mendakwah mereka? Betul, biarkan. Kita semua dari, tapi lihat kemampuan kita, lihat batas kemampuan kita. Kalau seseorang sudah ditanya, kita nggak sanggup, ya sudah tinggalkan. Perkaranya bersama Allah itu. Begitu. Beda dengan ulama. Kalau ulama cuma tugasnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tugasnya begini sampai akhir hayat. Makanya kalau ingin kehidupan ini terus berjalan dengan baik, jangan sampai ulama ditinggalkan, jangan sampai para ustaz dimusuhi, jangan sampai para ulama dan para ustaz saling memusuhi dan saling membenci. Itu konsepnya. Ya, ini ada ulama, ini ada ustaz saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Kayak seolah ada panitia seleksi surga. Tapi tidak, tolaklah. Mata sudah jatuh. Jangan ikut kajian dari orang lama, ustaz bilang. Jangan ikut kajian di sana berapa, ustaz sesat. Sesat masih kumpul, Pak, dari jelas kumpul. Kenapa sesat? Kenapa sudah sesat? Tidak punya nama orang mereka dijual, hebat kan ya? Saya belum punya. Ente kalau mau tahu tanggal kematian ente tanya ke kumpul. Kapan saya dipanggil sama malaikat? Saya bersiap-siap gitu. Iya. Kalau nanti kalian kalau kumpul katanya panjang nama saya kumpul, insya Allah bukan lagi tidak akan jadi nanya sama ente. Ente aman kumpul. Ini saya bilang kayak begini. Ini usahanya kayak begini dibenahi, dibungkus, masukin karung, buat apa? Kayak begini. Hah? Itu. Masukkanlah sesemut. Dasar apa namanya? Suryani ya. Yang ada Suryani itu di Langit Mahmud. Iya, Abah Anom itu Suryani ada di situ. Istrinya Abah Anom, naik Suryani, gitu ya. Nabi dia sendiri dia saya datang sedikit nih. Itu ada nama saya. Jadi kalau para ustaz, baik kalangan salafus soleh, manhaj salafi, ataupun apapun namanya, tolonglah kalau mau benahi itu benahi yang kayak begitu tuh kan. Yang membuat umat digiring jadi ngaco. Itu Pak, putar biarpun kayak begitu mesti kumpul Pak. Bahaya begitunya Pak.
Haji dari utama, hebat kan? Ajal. Luar biasa. Penuh kalau ini segini bisa penuh kan? Pulang-pulang dikasih gesek, dikasih duit. Itu pelihara negara. Kita mau bayar. Habib juga mau begitu. Negara dipelihara, supaya ramai. Ya. Ada lagi ini Ustaz saling mencaci memaki, menyalahkan umat, bid'ah, dolar, dan sebagainya. Seolah ada panitia seleksi surga, atau panitia surga, ada panitianya. Hebat ya semua ini panitia, kita diseleksi dulu nih. Wah, lulus balik kusuk. Ojak, satu tahan dulu udah kayak tahlil kita gitu. Padahal aku pakai blog, lalu nanti kayak kalau ngaji dia tidur, terus lihat baca tafsir ketika nanti tahan dulu. Pak Iko setengah lulus lah, gitu. Masuk dulu tapi belum sedikit. Karena apa ngaji kayak begitu? Lu kira surga ada PPSDB-nya, ada panitia penerima surga, PPSD Pak, mahasiswa baru kata panitia penerima surga baru gitu. Saya tidak bisa bantu zaman kalau Depok lagi kelas-kelasnya di Facebook kayak begitu. Itu benahi yang kayak begitu tuh. Benahi umat agar ngaji selamat gimana aja, betul nggak? Ajarkan umat, ajarkan pejabat tahu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bangsa ini mau maju, bangsa ini mau berkembang, tanamkan budaya malu. Itu saja dari saya. Aku melihat dari Allah Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada saudara-saudara dulu saya udah waktunya. Udah masuk kan tadi? Sudah ya.